dikatakan sedang menyusun roadmap untuk hidup berdampingan bersama corona. Akan bagaimana implementasinya nanti? Ya, jadi begini, yang paling utama pertama adalah target kita dalam jangka pendek mengendalikan kasus ya. Pengendalian kasus atau kasus COVID-19 ini bisa dikendalikan kalau kita bisa menekan positivity rate di bawah 5%, itu betul-betul target. Terus yang kedua, target kita adalah mencegah orang yang positif ini jangan sampai kemudian sakit menuju ke tahapan berikutnya dari tanpa gejala menjadi gejala ringan menjadi gejala sedang menjadi berat, dan berat menjadi meninggal. Mhm. Jadi begitu dia naik statusnya tadi, gejalanya semakin berat, itu menjadi lebih sulit untuk menanganinya. Sehingga kita mencegah sedini mungkin dengan testing dan tracing yang masif. Kan tadi kalau kita bisa menemukan pasien sedini mungkin, kita bisa betul-betul mencegah naik menjadi status yang lebih parah. Lalu Mhm. kemudian yang berikutnya adalah bagaimana kita menekan angka kematian. Angka kematian ini penting supaya penyakit ini intinya tidak sampai menimbulkan keparahan dan kematian. Itu yang menjadi target kita. Nah, pada jangka panjang kita juga harus menyiapkan roadmap. Karena tidak mungkin juga kita hanya menyiapkan dalam jangka pendek terus. Kita harus memiliki sebuah skenario di mana ada kemungkinan bahwa virus ini akan bertahan dalam jangka waktu yang lama, kemudian kita hidup berdampingan dengan virus ini. Jadi menurunkan level pandemi menjadi endemi itu adalah strategi kita dalam Baik, jangka pendek, tetapi bagaimana menangani dia ketika dia menjadi endemi ini, bahwa kita hidup bersama virus ini dalam waktu yang cukup lama, kan nggak mungkin kita containment terus ya kan, containment di kurung, kemudian aktivitas sangat dibatasi, mobilitas tentu berdampak terhadap baik, ekonomi. Sehingga kita sedang menyusun roadmap jangka panjang bagaimana hidup berdampingan baik, dengan COVID ini. baik. Satu pertanyaan terakhir Pak Sony, singkat saja, karena kalau kita melihat banyak sekali tudingan begitu yang menyebut roadmap hidup berdampingan bersama corona ini adalah bentuk dari kegamangan pemerintah. Pendapat Anda seperti apa, Pak? Enggak, jadi sebetulnya kita kan harus pray for the best but prepare for Mhm. the worst. Kita harus siapkan semua skenario. Jadi pemerintah harus siap dengan skenario di mana virus ini nanti bisa saja hilang sama sekali. Lalu kemudian skenario berikutnya, virus ini mungkin turun dari pandemi menjadi endemi dalam waktu tertentu. Lalu skenario berikutnya, pandemi ini berjalan lebih panjang dari yang kita duga. Atau penurunan dari pandemi menjadi endemi itu berjalan lebih panjang dari yang kita duga. Dan Mhm. berikutnya adalah nanti kalau endemi ya seperti demam berdarah, malaria, virusnya kan masih ada sampai sekarang. Bahkan influenza juga masih ada. Apa upaya yang kita lakukan supaya bisa menekan angka kesakitan dan angka kematian. Sehingga virusnya ada tetapi tidak menyebabkan kesakitan dan tidak menyebabkan kematian, sehingga kita harus punya respon penanganan yang tepat dan bisa menangani sebaik mungkin mengendalikan penyakit ini. Baik. Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, jangan lupa untuk klik link yang sudah ada di deskripsi. Dan jangan lupa juga untuk menginstal aplikasi CNBC Indonesia yang ada di Play Store dan juga App Store. Jangan lupa untuk kemudian di-subscribe ya.